Saking besarnya rasa ingin tahunya, dia diam-diam membedah lebih dari 30 mayat manusia. Halo Storymates, ketemu lagi sama aku Rin di sesi Epic Pass. The Lost Valley lies ahead. We found the path. Let's go! Pernah nggak sih kalian bayangin ada orang yang hidup di tahun 1400-an, tapi di otaknya sudah ada cetak biru helikopter, tank tempur, sampai robot manusia. Dan plot twistnya, orang ini beneran ada. Dia bukan seorang penjelajah waktu dari film fiksi, tapi seorang anak tanpa nama belakang resmi yang berasal dari desa kecil di Italia bernama Leonardo. Dan hari ini kita akan bedah cerita hidup Leonardo da Vinci, si jenius yang bikin dunia mikir, orang ini tuh ilmuwan, seniman, atau seseorang yang nyasar dari masa depan. Tuh, kita bahas sama-sama ceritanya, kita masuk ke mesin waktu. Lahir di tahun 1452 di Vinci, Leonardo da Vinci sebenarnya merupakan anak di luar nikah dari seorang notaris dengan seorang wanita desa. Dan karena statusnya ini, Leonardo da Vinci pun dilarang sekolah di sekolah formal yang elit. Tapi justru inilah berkahnya. Tanpa tekanan guru yang kaku, ia belajar langsung dari alam. Dia bisa duduk berjam-jam untuk memperhatikan gimana air mengalir, kemudian burung-burung yang terbang. Dan dari sinilah ternyata insting manusia masa depannya terasa. Pas remaja, ayahnya ngirim dia untuk magang di bengkel seni yang paling hits di Florence, milik Verrocchio, seorang seniman perintis Italia yang terkemuka di masa Renaissance di Florence. Nah, di momen inilah ada sebuah momen legendaris, yaitu di mana Leonardo da Vinci disuruh oleh gurunya Verrocchio untuk melukis satu malaikat di lukisannya. Pas gurunya lihat hasilnya, ternyata lukisan seni Leonardo da Vinci ini ternyata terlihat lebih hidup. Dan plot twistnya lagi dari kejadian ini, kabarnya gurunya itu sampai pensiun dari melukis karena dia berpikir muridnya sudah melampaui kemampuan manusia. Storymates, Leonardo da Vinci tidak cuma modal imajinasi, dia juga punya rasa penasaran gimana dunia ini bekerja. Saking besarnya rasa ingin tahunya, dia diam-diam membedah lebih dari 30 mayat manusia. Sounds creepy ya. Di zaman itu, tindakan tersebut sangat beresiko dan bisa dianggap klinik, soalnya di Eropa zaman dulu juga sihir masih santer-santernya ya. Tapi kalau di negara Konoha pasti ini pun sekarang dianggap klinik ya, bisa jadi. Tapi dia melakukan tindakan nekat itu karena dia itu penasaran banget gimana jantung itu berdetak, gimana saraf-saraf manusia itu bekerja, bahkan gimana janin bisa ada di dalam rahim. Curiosity but it's freak. Bahkan dia diklaim sebagai orang pertama yang bisa menggambarkan anatomi tubuh manusia dengan akurasi medis yang kemudian bisa dibuktikan ratusan tahun kemudian, yaitu dengan teknologi modern. Sekarang kita bahas tentang masterpiece-nya, yaitu Mona Lisa. Kalian sadar nggak kalau senyum si Mona Lisa ini sangat misterius, bahkan nggak pernah terpecahkan? Itu karena Leonardo da Vinci menggunakan teknik sfumato, sebuah teknik mengaburkan garis yang tegas sehingga transisinya halus banget sampai kayak asap. Dan tahu nggak kenapa mata Mona Lisa kalau kita lihat-lihat itu seperti ngikutin kita? Inilah hasil dari pengamatan atau riset yang dia lakukan dari mayat-mayat tadi, yaitu hasil riset dari anatomi mata. Secara jenius, Leonardo da Vinci telah menggabungkan sains optik
ke dalam kanvas. Bagi Leonardo da Vinci, seni adalah sains dan sains adalah seni. Wah, menakjubkan banget ya. Tapi hidup Leonardo da Vinci nggak selalu tenang. Dia punya rival abadi yaitu Michelangelo. Bayangin, dua orang jenius yang hidup di timeline yang sama tapi punya sifat yang 180 derajat berbeda. Dan jujur guys, Leonardo da Vinci itu salah satu seniman yang cukup aku idolakan ya karena dia itu jenius. Sampai-sampai dulu waktu zaman-zaman awal Facebook, aku namain akun Facebookku apa? Nana Da Vinci. Siapa sih yang nggak ngefans gitu ya sama seniman yang jenius kayak dia? Ya terlepas dari kontroversinya, tapi dari segi seni, kemudian karya-karyanya ya pasti banyak orang yang menyukai gitu. Balik lagi ke perbedaan karakter antara Michelangelo dengan Leonardo da Vinci, yaitu Leonardo da Vinci itu orangnya dandy, wangi, kemudian penampilannya rapi dan suka bersosialisasi. Sementara Michelangelo terkenal kasar, super serius, dan jarang mandi. Dan tahu nggak, mereka itu pernah beradu mulut di jalan cuma gara-gara puisi. Ya, cuma gara-gara mereka berbeda pendapat soal puisi. Persaingan ini yang bikin mereka terus-terusan untuk membuat karya yang lebih wah dari yang lain. Wah, antara positif apa enggak nih? Dan ada hal yang lebih merinding guys. Ratusan tahun sebelum mesin ada, ternyata Leonardo da Vinci udah ngebuat sketsa tentang parasut, helikopter, bahkan tank tempur berbentuk kura-kura. Tapi masalahnya cuma satu sih. Di zaman itu dia cuma bisa bikin sketsanya, tapi untuk teknologinya belum bisa memadai untuk mewujudkan mimpinya. Bahkan sampai akhir hayatnya, ternyata dia tidak bisa merealisasikan ide-ide gilanya itu, dan bahkan dia meninggal di Perancis sebagai tamu agung raja. Di akhir hayatnya dia menyesal karena banyak proyek-proyeknya yang nggak bisa terrealisasi. Bahkan dia nggak pernah tahu kalau ide-ide gilanya di era modern saat ini sudah terrealisasi dan dialah yang dianggap sebagai bapak teknologi modern. So, itu tadi guys pembahasan tentang si maestro yang nggak cukup kita sebut sebagai seniman ya. Dia juga pintar, jadi dia bisa disebut sebagai ilmuwan juga. Dan mungkin manusia yang datang dari masa depan, who knows? Menarik banget ya, kita bisa belajar bahwa rasa penasaran itu nggak ada batasnya. Bahkan terkadang bisa melintasi waktu kayak Leonardo da Vinci ini. Dan aku ingetin, sejarah bukan hanya hafalan, tapi juga kisah yang bikin penasaran. Kalau ada informasi yang salah atau mau ditambahkan dari cerita yang aku sampaikan tadi, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, karena aku bakal seneng banget baca dan diskusi bareng kalian. Dan kalau kalian suka cerita-cerita bareng aku, klik tombol like dan subscribe-nya biar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video-video seru lainnya. Buat yang udah like dan subscribe, makasih banyak, kalian mood booster aku. Akhir kata, sampai jumpa di cerita-cerita lainnya. Bye-bye. Halo Storymates, ketemu lagi sama aku Rin. Mohon maaf ya kalau suaranya kurang jelas. Lagi batuk. Lagi gak enak.